Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpah karena nikmatnya, sehingga kita diperkenankan bisa bersama-sama kembali kurang lebih 910 bulan, hampir setahun ya, kita tidak bisa bertemu dengan sebab adanya pandemi. Alhamdulillah sekarang dipertemukan kembali. Mudah-mudahan menambah keberkahan hidup kita, mudah-mudahan semakin mendatangkan rahmat kasih sayang ampunan Allah Ta'ala, dan semakin kita disayang Allah Ta'ala, semakin dijaga, dipelihara, dilindungi dari berbagai macam musibah, di antaranya corona ini segera diangkat dari lingkungan kita, dari negara tercinta kita Indonesia dan negara-negara Islam semuanya, amin ya rabbal alamin. Terakhir pembahasan kita, kajian kita adalah tentang tijarah, tentang perniagaan, tentang jual beli kalau nggak salah hari itu. Dan sekarang kita akan melanjutkan pembahasan yang berikutnya, yaitu tentang muamalah, masih muamalah, al-muhafadzah 'alan nafs. Nah, jadi tuntutan syariah untuk menjaga jiwa, menjaga nyawa. Allah Subhanahu wa taala sangat memuliakan dan mengistimewakan manusia. Allah menciptakan manusia itu dengan tangannya sendiri, yakni dengan kuasaannya, dengan kekuasaan Allah Ta'ala sendiri, meniupkan rohnya ke dalam jasad yang baru dibentuk ini. Lalu diperintahkan para malaikat sujud kepadanya, lalu ditundukkan semua yang ada di langit dan yang ada di bumi, dan dia dijadikan sebagai pemimpin, sebagai khalifah di atas muka bumi ini. Lalu dibekali dengan kekuatan, dengan potensi-potensi, talent, supaya mampu memimpin penduduk bumi ini. Nah, untuk bisa mencapai apa yang menjadi tujuan Allah Subhanahu wa taala dengan kesempurnaan kemampuan yang dimiliki oleh manusia itu, maka harus ada syarat-syarat, unsur-unsur yang bisa menjadikan manusia itu berkembang, berproses, dan bertumbuh semaksimal mungkin. Maka haruslah dijaga hak-haknya. Jadi manusia itu ketika diberikan peluang untuk tumbuh kembang, itu tidak bisa dibendung, tidak bisa dibatasi. Terus dia akan mampu mengembangkan potensi dirinya itu sebatas mana yang nggak bisa dikejar oleh makhluk yang lain. Nah, hak-hak inilah yang dijaga oleh syariat Islam. Ada enam hak yang sangat mulia yang dimiliki oleh setiap manusia yang harus dijaga dan diberikan hak ini. Yang pertama, hakul hayah, hak hidup. Yang kedua, hakut tamalluk, hak untuk memiliki sesuatu barang, benda dan sebagainya. Yang ketiga, hakkus siyanatil ardi, hak untuk menjaga kehormatan diri. Yang keempat, hakul hurriyah, hak untuk merdeka. Yang kelima, hakul musawah, hak persamaan derajat. Dan yang keenam, hakut ta'allum, hak untuk menuntut ilmu. Nah, hak-hak ini semuanya, keenam hak ini wajib bagi manusia untuk mendapatkan.
Dan apapun, lembaga siapapun, baik itu individu maupun bersama-sama, harus memenuhi hak-hak setiap individu, masing-masing individu ini. Tidak peduli apa warnanya, agamanya, kebangsaannya, negaranya, status sosialnya, itu harus dipenuhi. Jadi agama apapun, suku, bangsa, ras apapun, status sosial apapun, dia harus diberikan haknya itu untuk bisa berkembang, untuk bisa menjadi manusia-manusia yang berpotensi, yang bermanfaat, yang berguna demi kebaikan maslahat manusia itu, seperti apa yang dijadikan tujuan oleh Allah Ta'ala penciptaan manusia di atas muka bumi ini. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Dan sungguh kami muliakan Bani Adam, yakni manusia ini, dan kami angkut mereka di daratan dan di lautan, dan kami berikan mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami berikan keutamaan yang banyak melebihi dari semua makhluk yang kami ciptakan. Jadi manusia ini luar biasa, makhluk Allah yang sangat diistimewakan, dimuliakan. Dalam surah Al-Isra ayat 70. Lalu ayat ini dijelaskan oleh Nabi SAW ketika sedang melaksanakan haji wada. Dalam khutbah Arafahnya itu Nabi SAW bersabda, Ayyuhan nas, inna dima'akum wa amwalakum alaikum haramun kahurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha alla hal balagh Allahumma fashhad kullul muslim 'alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Hadis riwayat Bukhari Muslim, yang artinya, wahai sekalian manusia, sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian adalah mulia ke atas kalian, sebagaimana mulianya harimu ini. Hari Jumat ketika itu haji wada, fi syahrikum hadha, di bulan ini, yakni bulan Dzulhijjah, itu bulan yang sangat mulia. Fi baladikum hadha, di negerimu ini, yakni negeri Mekah. Tidakkah aku sudah sampaikan ini? Ya Allah, persaksikanlah bahwa saya sudah menyampaikan. Sungguh setiap orang muslim ke atas muslim lainnya haram darahnya, haram hartanya, haram kemuliaannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Haram di sini tidak boleh dijarah, tidak boleh dirampas, tidak boleh dianiaya. Nah, yang pertama kali menjadi hak dan yang paling utama untuk diberikan, untuk ditunaikan ke atas setiap manusia itu adalah hak hidup. Dan hak ini sangat suci. Tidak dibenarkan merampas dan menindasnya karena kemuliaan manusia itu. Dan Allah Ta'ala berfirman lagi, وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. Dan janganlah kalian membunuh satu jiwa pun yang diharamkan oleh Allah Ta'ala melainkan dengan cara yang benar. Dengan cara yang benar. Surah Al-Isra ayat 33. Nah, al-haq di sini, cara yang benar di sini yang diterangkan oleh Nabi SAW dalam hadisnya, la yahillu dami mar'in muslim yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihda salasin. Tidak dibenarkan, yakni haram darahnya orang muslim yang bersumpah, yang bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah dan sesungguhnya aku adalah Rasulullah, melainkan dengan 3 sebab. Nah, apa 3 ini yang sampai orang itu
menjadi halal darahnya, menjadi boleh dibunuh. Yang pertama, as-sayyib az-zani, orang yang sudah menikah tapi berzina. Itu hukumannya adalah rajam. Yang kedua, an-nafsu bin nafsi, seseorang yang membunuh karena tindakan zalim. Jadi nyawa dibayar dengan nyawa kalau dia melakukan tindak kriminal. Yang ketiga, at-tarik li dinihi wal mufariq lil jamaah, orang yang meninggalkan agama dan bergabung dengan kelompok musuh, yakni orang murtad. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dan cara yang dibenarkan oleh agama itu 3 hal ini. Dan dalam Al-Quran berulang-ulang Allah Ta'ala mengharamkan setiap pembunuhan. Lagi dalam surah Al-Isra ayat 31, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq, dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut melarat, takut miskin. Nahnu narzuquhum wa iyyakum, kamilah yang memberi rezeki mereka dan bahkan kalian semuanya. Inna qatlahum kana khit'an kabira, sesungguhnya membunuh mereka itu adalah kesalahan yang besar. Allah menegaskan begitu. Dalam surat Takwir, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat, dan apabila anak-anak perempuan yang dikubur hidup-hidup itu dipertanyakan atas dosa apa mereka dibunuh. Karena dulu kebiasaan bangsa Arab jahiliyah tidak suka kalau mendengar kabar anak yang baru lahir perempuan. Nah, akhirnya dikubur hidup-hidup. Nah, itu kebudayaan jahiliyah yang dibangga-banggakan. Nah, itu Allah SWT melarang, mengancam orang yang melakukan tindakan itu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, laisa min nafsin tuqtal zulman illa kana ala bani adam kiflun min damiha li'annahu awwal man sannal qatl. Rawahul Bukhari Muslim. Tidak seorang jiwa pun yang dibunuh karena kezaliman, karena penganiayaan, melainkan anak Adam turut menanggung dosa pembunuhan itu. Anak Nabi Adam, yaitu Qabil ya. Li'annahu, karena dialah pertama kali yang mencontohkan membunuh. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi orang yang memberi contoh, memulai satu tindakan lalu kemudian diikuti oleh yang lainnya, maka yang pertama kali itu turut menanggung beban, turut membawa akibat yang dilakukan pertama kalinya itu. Dan Allah Ta'ala menegaskan lagi, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiba Allahu 'alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima. Barang siapa yang membunuh orang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam, kekal di dalamnya, dan Allah murka ke atasnya. Jadi kekal di dalamnya neraka jahanam, Allah murka kepadanya, Allah melaknatnya, dan disediakan baginya azab yang sangat pedih. Jadi atas dasar itulah kemudian syariat agama kita benar-benar menjaga nyawa ini, benar-benar melindungi, memuliakan setiap nyawa yang dimiliki oleh manusia ini. Tidak peduli dia orang beragama Islam atau yang bukan. Jadi yang tidak beragama Islam saja tetap dilindungi, apalagi yang disebutkan oleh Nabi SAW yang bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Itu lebih mulia lagi. Dan ayat ini menegaskan bahwa hukuman pembunuh di akhirat
adalah azab yang paling pedih, kekal di dalamnya buat selama-lamanya. Dia mendapatkan murka Allah, dia mendapatkan laknat Allah, dan paling dasar kepedihannya itu. Lalu Ibnu Abbas menerangkan ayat ini adalah ayat yang turun terakhir. La taubata liqatil mu'min amdan. Tidak ada peluang untuk mohon ampun, untuk bertobat bagi pembunuh orang mukmin dengan sengaja. Di annaha akhir manazal, karena ayat ini paling akhir turun. Walam yansaha syai'un, dan setelah itu tidak ada ayat berikutnya yang menerangkan, yang merubah, yang menghapuskan ayat ini, yang merubah, menerangkan, mengatur lagi ayat ini. Tidak ada. Ayat itu terakhir tentang hukum. Walaupun kemudian pendapat dari berbagai macam ulama ada yang berbeda-beda, tapi Ibnu Abbas tegas sekali, ayat ini turun terakhir. Dan Rasulullah SAW juga menegaskan, la zawalud dunya ahwanu 'ala Allah min qatlin mu'minin bighairi haqqin. Hancur leburnya dunia ini ringan bagi Allah Ta'ala dibandingkan dengan pembunuhan seorang mukmin tanpa haknya. Jadi Allah Ta'ala sangat murka, karena orang yang menghilangkan nyawa itu berarti dia menghalang-halangi, dia menggagalkan apa yang menjadi tujuan Allah Subhanahu wa taala untuk memakmurkan bumi dan alam semesta ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berulang-ulang menjelaskan ayat ini, dan penjelasan itu sangat tegas, hadis-hadisnya sahih. Dan ada satu keterangan, lau anna ahlas samai wa alal ardi ishtaraku fi damin mu'min la aqabahumullahu finnar. Kalaulah penduduk langit semuanya dan penduduk bumi semuanya berserikat dalam pembunuhan darah seorang mukmin, nyawa seorang mukmin, la aqabbahumullahu finnar. Niscaya Allah akan telungkupkan semuanya ke dalam neraka. Sahih Al-Jami' nomor 5123. Lalu kemudian Nabi SAW mengulang-ulang lagi tentang kesalahan dan dosa ini. Man a'ana ala dami mri'in muslimin bisyatri kalimatin kutiba baina ainihi yaumal qiyamah ayisun min rahmatillah. Barang siapa yang membantu atas pembunuhan satu jiwa muslim walaupun hanya dengan satu kalimat saja, nanti akan dituliskan di antara dua matanya pada hari kiamat, ayisun min rahmatillah. Orang ini sudah tidak ada lagi peluang ampunan dari Allah Ta'ala. Orang ini sudah terbiar, sudah berputus asa, sudah tidak mendapatkan lagi peluang ampunan dari Allah Ta'ala. Akhirnya semua yang melihat orang ini ya udah dibiarkan, ditinggalkan, disepelekan, ditelantarkan begitu. Sementara kalau orang itu tidak ada tanda itu, tidak ada tulisan itu, dia tetap ditolong orang lain, dituntun orang lain, dibimbing, digotong dan lain sebagainya. Tapi kalau orang ini memang ditelantarkan gitu. Nah, yang sedemikian itu karena sangat-sangat menentang aturan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Ta'ala begitu sayang kepada manusia, begitu memuliakan manusia. Dan kita ini berkelompok, berserikat, bersama-sama, sampai setingkat negara. Kita ini berbangsa dan bernegara adalah dalam rangka untuk memastikan hak-hak setiap orang ini terpenuhi.
Jadi sama-sama, ayo kita bangun bersama-sama, ayo kita maju bersama-sama. Itu fungsi dari lembaga, fungsi dari negara ini gitu. Nah, apalagi tadi itu saya masih terngiang-ngiang tentang hakut ta'allum, hak menuntut ilmu. Masya Allah, saya dibantu oleh negara lain menuntut ilmu sampai S2 dengan beasiswa. Itu di negara lain setiap individu rakyatnya itu dikasih beasiswa, dikasih kemudahan sampai bisa menuntut ilmu sampai satu jenjang tertentu, lalu kemudian negaranya memanfaatkan, memperkerjakan, memposisikan supaya bisa maju bersama-sama itu gitu. Jadi belajar itu ketika mendapat bantuan, perhatian, cepat proses kita itu. Jadi manusia betul-betul orang itu. Tapi kalau setingkat negara tidak mempunyai perhatian itu kepada warganya, tidak menolong, ya sudah, selamat tinggal begitu bahasanya. Nah ini apalagi nyawa gitu kan. Jadi ini sebagai pelajaran bagi kita. Kalaulah nanti kita ini diberikan peluang oleh Allah untuk memimpin, untuk mengatur dan lain sebagainya, hak-hak ini harus kita selamatkan. Nah, saya mendengar di masjid ini, Masya Allah, subhanallah, luar biasa, ada yayasan yang bisa mengasih beasiswa walaupun kecil nilainya. Masya Allah, itu membantu sekali. Walaupun tidak banyak, tapi itu bermanfaat sekali. Padahal ini tidak dibiayai oleh negara kan? Sharing individu saja gitu. Tapi itu menjadi amal soleh yang besar, menjadi manfaat dan menjadi kebaikan bagi warga sekitar. Nah, seharusnya itu diambil alih oleh negara sebenarnya, karena potensi sumber daya alam semuanya diambil alih oleh mereka. Nah, kalau itu tidak ditunaikan, malah pihak negara memanjakan orang lain, meninggalkan dan menyanyiakan warganya sendiri. Nah, ini satu kesalahan gitu. Nah, apa yang menjadi pelajaran kita yang sangat berharga? Menghilangkan satu nyawa yang bukan dari agama Islam saja, itu dosanya tidak akan masuk surga gitu kan. Nabi SAW menegaskan, man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah wa inna riha yujadu min masirati arba'ina ama. Barang siapa yang membunuh satu mu'ahid itu mu'ahid, satu orang Yahudi atau Nasrani yang hidup berdampingan dengan orang Islam yang taat dan patuh dengan undang-undang negara Islam itu, maka dia tidak akan bisa mencium bau surga selama 40 tahun, tidak bisa mencium bau surga, meskipun padahal bau surga itu bisa dicium selama 40 tahun perjalanan. Jadi 40 tahun perjalanan itu sudah tercium wangi semerbak bau surga itu. Nah, orang yang membunuh mu'ahad, orang yang membunuh ahlul dhimmah, orang kafir Yahudi atau Nasrani itu, maka dia tidak bisa mencium bau surga itu, artinya tidak bisa masuk surga. Apalagi dia membunuh orang yang beriman, lebih berat lagi. Dan Allah Ta'ala berulang-ulang dalam Al-Quran itu, di dalam banyak ayat, di dalam banyak Al-Quran, wala tulqu bi'aidikum ila tahlukah, dan janganlah kamu mencampakkan dirimu dengan tangan-tangan kamu kepada kehancuran. Ini jangan merusakkan dirimu sendiri, karena Allah menciptakan manusia itu dengan segala macam potensi yang luar biasa, yang kalau itu dikembangkan, dia menjadi seseorang yang tidak bisa dikejar oleh makhluk siapapun di atas muka bumi ini. Menjadi orang yang sangat melejit potensinya itu. Maka terus berikan peluang untuk dia berkembang. Dan jangankan membunuh orang lain, membunuh diri sendiri pun tidak dibolehkan. Membunuh diri sendiri itu satu kesalahan yang sangat fatal. Nah, ini juga sebagai pengetahuan bagi kita, jangan pernah meremehkan potensi diri kita sendiri. Jangan pernah mematikan potensi
menghabisi diri kita sendiri, apalagi nyawa yang kita matikan. Dan hadis-hadis tentang itu banyak, sahih. Salah satu di antaranya adalah hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man taradda min jabalin fa qutila nafsuhu fa huwa fi nari jahannam yataradda fiha khalidan wa khalladan fiha abadan." Barang siapa yang terjun dari gunung, kalau dulu itu gak ada bangunan-bangunan tinggi, dari gunung ke jurang gitu, sampai terbunuh jiwanya, maka dia berada di neraka jahanam, dan di dalam neraka itu dia terus menerjunkan dirinya berulang-ulang selama-lamanya, tidak bisa keluar daripadanya. Berarti terjun dari bangunan itu ya, dari gedung, dari tempat tinggi. Wa man tahassas summan faqutila nafsuhu fasammuhu fi yadihi yatahassahu fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abadan. Barang siapa yang meneguk racun sehingga terbunuh jiwanya, maka racun yang diteguknya itu akan terus-menerus diteguk, disiksa terus-menerus jiwanya itu di neraka jahanam, yang dia akan kekal selama-lamanya dan tidak bisa keluar daripadanya. Waman qatala nafsahu bihadidatin, dan barang siapa yang membunuh dirinya dengan besi, dengan pisau, maka besi yang di tangannya itu akan terus ditancapkan berulang-ulang ke tubuhnya, dan dia berada di neraka jahanam selama-lamanya yang tidak bisa keluar daripadanya. Jadi Nabi SAW memberitahukan kepada kita, paling tidak kita harus tahu tentang itu, bahwa Allah Ta'ala sangat menyayangi kita. Allah Ta'ala sangat memberikan kelebihan dan keutamaan kepada setiap manusia dengan potensi-potensi yang sangat luar biasa, yang tidak bisa disepelekan, yang tidak boleh disia-siakan. Bahkan masing-masing punya hak untuk mendapatkan peluang untuk bertumbuh kembang itu. Dan Allah Ta'ala menegaskan, potensi manusia yang diberikan itu apabila ditumbuh kembangkan, dijaga, dipelihara, itu dia akan menjadi sosok yang sangat luar biasa. Dan berulang-ulang dalam Al-Quran itu Allah Ta'ala menegaskan, apakah sama orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang tidak berilmu? Oh, itu banyak sekali itu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ayat-ayat semisal dengan itu banyak sekali. Allah Ta'ala mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu. Nah, itu semuanya merupakan satu pelajaran yang sangat berharga bagi kita, bahwa jangan pernah memandang remeh potensi setiap individu. Walaupun kadang-kadang individu itu punya kelemahan, punya keterbatasan, tapi dia apabila pada potensi tertentu dikembangkan, dia menjadi orang yang sangat bermanfaat, menjadi orang yang sangat luar biasa, menjadi orang yang sangat mendatangkan kebaikan yang tidak bisa disangka sebelumnya, dan menjadi orang yang di luar apa yang dibayangkan oleh kita sendiri. Nah, seperti kita sekarang masing-masing sudah punya anak, ada yang dikaruniakan 3, 4, 5. Masing-masing anak punya potensi sendiri-sendiri, punya kelebihan sendiri-sendiri. Yang dulu waktu kecilnya bagaimana, sekarang bagaimana, tiba-tiba sudah menjadi sosok-sosok yang luar biasa, yang kadang-kadang melebihi kemampuan kita sendiri gitu. Itu kalau dikembangkan lagi dari kecil, dari tahap permulaan itu, tahap tumbuh kembangnya itu, diberikan perhatian terus, diberikan peluang-peluang untuk bisa meningkat terus, itu luar biasa sekali. Nah, itulah perbedaan manusia dengan selain manusia gitu. Yang sampai begitu Allah Ta'ala perintahkan semua malaikat untuk hormat, untuk sujud kepada Nabi Adam ketika itu, kepada manusia yang pertama kali diciptakan itu, karena mempunyai
potensi yang luar biasa gitu. Dan oleh sebab itu Allah SWT menghendaki jika ada orang yang membunuh satu jiwa, maka dia seolah-olah membunuh manusia semuanya gitu. Annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala nasa jami'a. Sesungguhnya barang siapa yang membunuh satu jiwa tanpa hak, tanpa ada sebab, berarti sengaja begitu ya, bukan karena satu sebab kesalahan membunuh, tindak kriminal, atau melakukan satu kerusakan di atas muka bumi, maka seolah-olah orang itu membunuh manusia semuanya. Nah, yang sedemikian ini karena dulu sebelum datang Islam, zaman-zaman sebelumnya itu, masalah inilah yang paling rumit diselesaikan. Nah, ketika ada satu orang membunuh satu kelompok, satu anggota masyarakat, satu anggota kelompok itu, maka satu kelompok semuanya itu menuntut bela ke atas satu nyawa yang dibunuh oleh kelompok ini, dan menuntut balasnya itu nggak terorganisir gitu. Yang satu bunuh yang lain, yang satu lagi bunuh yang lain lagi, yang satu bunuh yang lain lagi, yang ini nggak terima lagi, bunuh-bunuhan lagi. Sehingga kadang-kadang satu orang yang melakukan kriminal itu menyebabkan seluruh anggota keluarganya, seluruh anggota masyarakatnya, kabilahnya itu habis. Lalu terjadilah perang besar-besaran. Nah, itu masalah zaman dahulu begitu. Maka Allah SWT tuntut, Allah SWT tegaskan supaya ditegakkan hukum qisas. Artinya harus ada penyelesaian. Karena kalau tidak, ini menyebabkan hancurnya peradaban manusia seperti mana yang terjadi di zaman-zaman jahiliyah dahulu gitu. Dan Allah Ta'ala menegaskan walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab la'allakum tattaqun. Dan bagimu dalam hal hukum qisas itu ada harapan untuk hidup, wahai orang-orang yang berakal, agar kalian bertakwa. Nah, ternyata hukum qisas itu artinya orang yang melakukan tindak kriminal bunuh harus dibunuh. Kalau tidak sampai membunuh, ya harus ditegakkan apa yang dilakukan itu, dituntut apa yang dilakukan itu. Nah, itu ternyata bukan hanya syariat Islam saja, sebenarnya sudah ada pada syariatnya Nabi Musa, syariatnya Nabi Isa. Nah, ini ada tertulis ini dalam Taurat ini ya, bahwa annaman daraba insanan, bahwa barang siapa yang memukul seseorang lalu meninggal, maka dia harus dibunuh. Barang siapa yang bertindak aniaya terhadap seseorang lalu dia terbunuh, maka dia juga harus dibunuh. Dan barang siapa yang melakukan tipu daya yang menyebabkan seseorang terbunuh, siapapun yang melakukan tipu daya itu harus dibunuh. Barang siapa yang membunuh bapaknya atau ibunya, dia dibunuh. Man daraba abahu, di sini memukul ya. Barang siapa yang memukul ayahnya atau memukul ibunya, dibunuh. Dan siapapun yang melakukan tindak aniaya, jiwa dibalas jiwa, mata dibalas dengan mata, sama begitu. Gigi dibalas dengan gigi, tangan dibalas dengan tangan, kaki dibalas dengan kaki, luka dibalas dengan luka. Waridan biradin, sampai kedua-duanya ridha. Nah, dalam hukum syariat kita tinggal meneruskan hukum yang nabi-nabi dahulu sudah menegaskan hal itu. Wa katabna 'alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafsi wal 'aina bil-'aini wal anfa bil-anfi wal udhuna bil-udhuni was sinna bis-sinni wal juruha qisas. Dalam surah Al-Maidah ayat 45. Jadi, dan kami tetapkan, kami wajibkan ke atas mereka bahwa
nyawa dibalas dengan nyawa, mata dibalas dengan mata, hidung dibalas dengan hidung, telinga dibalas dengan telinga, gigi dibalas dengan gigi, dan setiap luka ada kisas. Jadi apa yang ingin ditegakkan oleh Islam di sini adalah, ini paling tidak kita tahu bahwa agama kita sejak dari awal mengajarkan kita tentang keadilan ini, tentang penyelesaian masalah kezaliman ini, penganiayaan ini, dan ini merupakan kriminal, tindakan jinayah kalau dalam mahkamah itu ya, tindakan jinayah, dan begitu penyelesaiannya. Kalau tidak bisa lagi dikendalikan kebrutalan manusia itu. Maka dengan adanya syariat ini bisa diredam tindak kriminal itu seminimal mungkin. Nah, ini pelajaran yang kita bisa kaji pada malam hari ini tentang muhafadzah 'alan nafs, menjaga nyawa. Jadi ada 6 hak yang wajib ditunaikan kepada setiap manusia yang hidup di atas muka bumi ini dalam syariat Islam. Hak nyawa hidup, hak memiliki, tidak boleh dirampas barang yang sudah menjadi milik orang lain itu, hak menjaga kehormatan keturunan itu wajib dijaga, hak merdeka, tidak boleh ada penjajahan di atas muka bumi ini. Kalau ada, Islamlah yang pertama kali bangkit untuk melawan itu. Yang kelima, hak persamaan derajat. Masing-masing punya hak untuk mendapatkan persamaan, untuk memperoleh haknya itu. Dan yang keenam, hak untuk menuntut ilmu. Nah, kalau hak-hak ini bisa dijaga oleh masyarakat, maka bagi negara yang merupakan penegak merupakan kebersamaan satu bangsa wilayah itu, ya tentunya harus bisa menjaga ini, menegakkan hak-hak ini. Nah ini kalau kita tidak pelajari lagi, kita tidak ulang kaji lagi, kita tidak kaji lagi bertahap, kita nggak tahu. Gitu. Jadi ternyata agama kita sejak 1400 sekian tahun yang lalu itu sudah mengajarkan yang sedemikian. Maka Islam ini sangat menarik untuk dikaji, untuk dipelajari. Dan sejujurnya negara-negara Barat ini sudah dari awal-awal sudah mengagumi pelajaran-pelajaran seperti ini, sehingga mereka lah orang yang paling pertama kali membuat peraturan perundang-undangan mereka itu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Islam. Bahkan undang-undang hak asasi manusia itu, ya istilahnya itu natural human right, bukan natural. Jadi hak asasi manusia universal human right itu 10 poin itu adalah ringkasan dari khutbah wadahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau tadi kita kutip hanya tentang nyawa saja. Jadi 10 poin yang menjadi hak-hak manusia itu ringkasan khutbah wadahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Nah, jangan sampai kita yang sebagai umat Islam ini nggak tahu gitu. Jadi paling tidak kita tahu dan kita mempunyai dasar ilmu tentang hal itu, bahwa agama kita dari awal lagi sudah menjaga itu demi kesejahteraan manusia, demi tegaknya keadilan dan kebahagiaan manusia di dunia ini dan di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali ada ulasan, tambahan, pertanyaan. Saya rasa ini menarik ini kan beberapa hari yang lalu. Ya silakan Pak. Misalnya ada anak penjahat. Iya. 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 Terus dipukulin oleh massa sampai meninggal dunia. Iya. Nah itu apakah termasuk menghilangkan nyawa seseorang? Dan apakah dia juga dilakukan oleh Allah
Subhanahu wa taala masanya ini masalah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini menarik nih karena banyak kejadian-kejadian akhir-akhir ini yang menyangkut dengan itu. Jadi yang tadi itu Allah Ta'ala menegaskan, "Wa la taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq." Dan janganlah kamu membunuh satu jiwa pun melainkan yang Allah Ta'ala haramkan melainkan dengan cara yang dibenarkan. Nah, cara yang dibenarkan, sebab-sebab yang dibenarkan itu ada 3 yang tadi kita sebutkan yang Nabi SAW sabdakan itu. Yang pertama, apabila ada orang yang sudah menikah tapi dia berzina, nah hukumnya hukum rajam. Nah, siapa yang berhak untuk menentukan hukum ini? Maka disitulah penguasa, disitulah fungsi pemerintah untuk menegakkan hukum itu. Dan kalau sudah pemerintah yang mengatur, yang lain wajib taat, wajib ikut. Karena hukmul qadhi yarfa'ul khilaf. Yani hukum yang ditegakkan oleh penguasa di situ tidak boleh lagi ada perselisihan. Semua wajib ikut keputusan penguasa di situ, hakim di situ. Yang kedua, di sini disebutkan orang yang melakukan tindak kriminal pembunuhan. Yang ketiga, orang yang murtad. Nah, 3 ini saja yang dibolehkan untuk dihukum bunuh itu. Selain itu nggak boleh. Nah, kalau hanya sekedar mencuri ayam, wah itu nggak boleh, sampai hilang nyawa itu nggak boleh. Nah, kita ini supaya tahu nanti kalau sekiranya terjadi di masyarakat kita begitu-begitu, jangan sampai mengorbankan nyawa. Karena kesalahan itu tidak sebanding dengan hukuman itu. Barangkali orang itu memang sedang terdesak, memang sedang dalam keadaan yang perit gitu. Tidak ada lagi untuk bisa menyelamatkan nyawa anaknya, nyawa keluarganya. Tinggal hanya itu dia berharap bisa membantu. Dia kena malah dihabisi juga, padahal dia itu menjadi kebanggaan keluarganya. Dia menjadi orang yang diharapkan oleh keluarganya, orang yang selama ini bisa menyantuni keluarganya. Kalau hilang nyawa itu, habis sudah harapan satu keluarga itu. Nah, disitulah akan menimbulkan dendam tadi itu yang tidak berkesudahan. Jadi hanya 3 yang dibolehkan tadi itu: berzina, pembunuhan, murtad. Dan sebenarnya ada lagi rentetan dari 3 ini, termasuk murtad di sini adalah orang yang menghujat Nabi SAW. Itu juga hukumannya itu hukuman bunuh. Gitu. Nah, ini menarik, ini satu bab yang tentang syatimur Rasul, ya, orang yang menghujat Rasulullah SAW itu memang satu menarik atau yang menarik. Gitu. Jadi begitu. Ini adalah untuk menjadi bahan pengetahuan bagi kita. Jangan sampai kita melakukan tindakan melampaui batas ketika kesalahan itu tidak seberapa, tapi hanya karena emosi akhirnya melakukan kesalahan yang begitu fatal, begitu besar. Gitu. Jadi sebaiknya ya dalam tata cara yang diajarkan Islam, tangkap orang itu, serahkan pihak kepada yang berwenang, yang berwajib. Dan sudah selepas itu kita berlepas diri. Nanti sampai orang yang berwajib itu dilepaskan, ya gimana lagi? Kita cuma melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita. Gitu. Begitu. Oh ya, silakan Pak. Ada lagi. Silakan. Kasih Pak. Oh, Pak Kabul. Ini Pak Kabul yang dulu ya? Sekarang kebetulan dari ibu. Alhamdulillah. Dia kalau mau melahirkan, mungkin dari resiko nyawanya itu akan mengkhawatirkan dari segi ilmu medis. Tapi dokter mengatakan bahwa sulit untuk melahirkan karena mungkin dari faktor kesehatan. Iya. Sehingga janinnya itu digugurkan. Itu apa termasuk menghilangkan nyawa? Iya. Jadi
termasuk juga dengan setiap janin yang sudah ditiupkan nyawa, maka haram untuk dihilangkan nyawa itu. Haram hukumnya, tidak boleh hukumnya, kecuali kalau itu mengancam nyawa juga. Jadi ini ibunya akan terancam nyawanya kalau anak ini nggak segera diselamatkan, gitu kan. Nah, tapi itu tidak boleh hanya sekedar dugaan, harus atas konsultasi oleh ahlinya. Maka dokter pun tidak akan mungkin satu orang, pasti dari berbagai pakar didatangkan untuk memutuskan itu. Jadi ketika ada kehamilan yang tidak sempurna gitu kan, lalu kemudian kalau ini dibiarkan akan mengancam nyawa ibunya, maka dokter, para ahli lah yang akan menentukan mau yang diselamatkan mana, anak atau ibunya. Ya tentunya pastinya akan dua-duanya diselamatkan. Tapi kalau sudah tidak ada pilihan, maka para ahli lah yang berhak untuk menentukan itu. Ya udah dikorbankan si anak, barangkali karena si anak yang janin ini tidak sempurna, barangkali cacat sejak dari kandungan dan lain sebagainya. Sementara kalau ini tetap lahir, nyawa ibunya yang terancam, maka ahlilah yang menentukan itu. Jadi dalam agama kita sangat menghormati keputusan orang yang berilmu itu, para ahli itu, para pakar itu. Jadi tidak boleh semena-mena menghilangkan nyawa walaupun itu baru janin, walaupun itu baru 4 bulan, 5 bulan, tetap tidak dibenarkan, haram hukumnya. Jadi harus konsultasi dulu kepada ahlinya, ke pakarnya dan lain sebagainya. Lalu kemudian apakah termasuk juga mengatur kehamilan KB ya, KB istilahnya. Tetap Islam membolehkan dengan syarat berkonsultasi dengan dokter tersebut. Tapi kalau sampai menghilangkan nyawa tadi itu nggak boleh. Kalau sudah ditiupkan nyawa, siapapun dokter pasti akan melarang. Pasti akan melarang. Kecuali kalau itu mengancam nyawa yang lain juga, gitu. Barulah kemudian dibuatkan pilihan untuk mana yang lebih maslahat. Ini luar biasa sekali ini. Ini kalau dijabarkan lagi tentang itu, ada khusus ini, ada pembahasan khusus tentang itu. Termasuk juga bagaimana kalau nyawa itu masih ada, sementara orang itu sudah kecelakaan, sudah parah sekali, sudah nggak bisa lagi diselamatkan, tapi dia melarat gitu terus. Kalau nggak segera dimatikan, dia masih hidup bertahun-tahun menyusahkan keluarganya, rumah sakitnya dan lain sebagainya. Tetap tidak boleh menghabisi nyawa itu. Tetap harus keputusan para ahli, para pakar di bidangnya. Apakah ini harus dihilangkan nyawanya atau tidak? Jadi tidak boleh sembarangan, kecuali kalau itu mendatangkan bahaya. Makanya ukurannya itu 3 tadi, yaitu orang yang sudah menikah berzina, orang yang karena melakukan tindak kriminal menghilangkan nyawa, dan yang ketiga ketika dia murtad. Karena kenapa kok murtad dihukum seperti itu? Karena orang kalau sudah mendapatkan petunjuk Islam, lalu kemudian dia keluar dari Islam, wadah, nggak ada kebaikan lagi orang itu. Itu bisa dipastikan orang itu istilahnya itu cenderung kepada kemungkaran, kepada tindak kriminal yang lebih besar, kepada kehancuran dan lain sebagainya itu. Seperti itu. Wow, ada lagi yang lain? Ini baru satu hak ini, baru satu nyawa ini, belum lagi yang lain. Dan itu baru tentang hukum nyawa itu sendiri. Lalu bagaimana dengan permasalahan kisah ini? Ini sangat menarik lagi. Kisah-kisah di zaman jahiliyah dahulu, bagaimana Nabi menyelesaikan masalah, bagaimana. Belum lagi dengan diat
Dia dalam Islam itu diatur itu orang yang melakukan mencederai orang lain, matanya sampai buta atau telinganya sampai nggak bisa mendengar, langal, patah tangannya, luka dan sebagainya. Bagaimana menindak? Tapi Pak Mirsal mungkin lebih banyak lagi ini pasal-pasal tentang itu karena memang bagian dan spesialisnya beliau dalam masalah-masalah agama ini. Oh alam so, intinya menarik. Kalau kita nggak pelajari ini kita nggak tahu. Tapi ketika kita sudah belajar itu paling tidak menjadi dasar pengetahuan kita untuk bertindak lebih arif lagi dalam hidup ini. Oh alam so. Kalau sudah tidak ada lagi pertanyaan, kita tutup dengan tasbih kifarah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.